Pemirsa, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSK menjadi satu di antara jembatan agar inklusi keuangan bisa tercapai. Kolaborasi dan pemanfaatan data yang tepat dengan lembaga pemerintah serta pihak lainnya bisa menghadirkan akselerasi dalam penyediaan layanan finansial yang merata di kalangan masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 semakin mendorong berbagai pihak untuk mengupayakan percepatan inklusi keuangan pada 2021 sebagai satu di antara langkah dalam proses pemulihan ekonomi. Nah, Lunch Talk kali ini akan membahas mengenai Pak Tafib juga nggak dengar ya Pak ya? Selamat siang Pak Tafib. Selamat siang Mas Rolando. Oke, siap. Sudah aman suaranya Pak ya? Ya, Oke. saja terdengar. Oke, siap. Nah, berikutnya ada Pak Rudi Rusdiah, Ketua Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence Indonesia. Selamat siang Pak Rudi Rusdiah. Selamat siang Pak Rolando, Pak Permisa. Iya, baik. Nah, saat ini sudah berkumpul ini bapak-bapak di sini di Lunch Talk. Nah, ini kita akan pertama saya akan langsung ke Pak Tafib dulu ini ya. Oh iya. Oh, tadi mungkin kita ada sedikit kendala. Jadi bapak-bapak di sini kita juga sudah bersama dengan Pak Vincent Iswara, CEO dan co-founder Dana Indonesia. Ya. Dan bersama juga dua orang di via video conference ya. Nah, ini pertama saya akan menyapa juga dengan narasumber yang pertama ini Pak Tafib ya. Nah, ini Pak Tafib. Ini proses berkaitan dengan finansial ini selalu membutuhkan data yang terverifikasi seperti itu. Nah, terutama soal data kependudukan. Karena itu Dukcapil dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting ya. Nah, jadi sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Disdukcapil dalam kaitan mempercepat inklusi keuangan pada 2020 lalu, Pak? Ya, makasih Mas Rolando, Mas Vincent, Pak Rudi, pemirsa semuanya. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saat ini penduduk Indonesia itu sudah lebih dari 268 juta. Dan semua penduduk itu saat ini sudah kita berikan nomor identitas yaitu NIK. Nomor identitas, nomor hidup kependudukan, ya ini. Jadi 268 juta lebih. Nah, selanjutnya untuk yang sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah atau ya ada 192 juta lebih. Itu kepada mereka sudah diberikan KTP, kartu tanda penduduk. Nah, hanya sedikit yang belum, kira-kira 1% dari 192 juta itu yang belum, tapi sebagian besar sudah memiliki KTP. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya kami di Dukcapil memiliki database kependudukan yang sudah sangat bagus, jadi baik dari yang belum berusia 17 tahun maupun yang sudah berusia 17 tahun, semuanya sudah memiliki identitas masing-masing dan ada rapih di dalam database kita. Nah, sebelumnya memang kita menggunakan NIK, ya, saat ini juga masih menggunakan NIK sebagai basis data untuk pemanfaatan yang dimanfaatkan saat ini oleh lebih dari 2.849 lembaga di seluruh Indonesia. Ini sudah menggunakan data kita dan itu adalah utilisasi NIK ya untuk verifikasi data kependudukannya. Nah, nanti itu kemudian bagaimana dengan berikutnya
nanti kalau ada pertanyaan berikutnya akan saya respon. Itu Mas Rolando, terima kasih. Baik, Pak Taufiq. Lalu selanjutnya, sebetulnya apa saja sih perubahan yang terjadi terutama di masa pandemi dengan banyaknya verifikasi data yang dilakukan oleh masyarakat sejauh ini, Pak? Oh iya, baik. Jadi kami beruntung, jadi sedih tapi beruntung ya. Karena kalau kita lihat di pelayanan kami di kabupaten, di Dinas Dukcapil maupun di kecamatan, di kelurahan, kalau ada kantor yang paling banyak orang datang itu adalah Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukannya. Itu sebelumnya seperti itu. Nah, kebetulan sejak tahun 2019 kami sudah mencanangkan, Pak Dirjen itu mencanangkan Dukcapil Go Digital. Dukcapil Dengan Go demikian Digital, pelayanan kami itu dimulai dari digital signature. Dukcapil itu mengeluarkan 24 dokumen kependudukan, 2 itu tidak pakai tanda tangan, yaitu KTP dan kartu identitas anak, selebihnya tanda tangan. Nah, tanda tangan dokumen Dukcapil itu sejak tahun 2019 itu sudah tidak manual, tidak basah, tapi menggunakan digital signature. Semuanya sudah dilakukan di seluruh Indonesia. sudah didigitalisasi ya, Pak ya? Betul. Dan juga pelayanan-pelayanan di dinas-dinas itu sekarang sudah sebagian besar sudah dapat dilakukan secara online. Dengan demikian, maka ini mengurangi kerumunan, mengurangi konsentrasi masyarakat yang ingin mengurus datanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini sangat signifikan sekali. Dan sekarang dengan adanya COVID, alhamdulillah tidak banyak kasus di jajaran Dinas Dukcapil. Demikian Mas Rolando. Baik, sudah didigitalisasi dan tidak banyak kasus begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, selanjutnya saya akan ke Pak Vincent sekarang. Ya, Pak Vince, ini Dana sebagai satu di antara PJSP di Indonesia yang menjadi bagian penting tentunya dalam ekosistem inklusi keuangan nasional. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Dana Indonesia tentunya dalam mempercepat inklusi keuangan, Pak? Terima kasih Mas Rolando. Jadi di Dana sendiri kan kita sebenarnya pemain yang cukup baru ya. Kita kan mulainya itu Desember 2018 ya untuk launchingnya. Okay. Tapi kita itu melihat potensi pasarnya itu di Indonesia akan sangat besar. Apalagi transformasi ke digital itu adalah menjadi salah satu program pemerintahan yang penting juga gitu ya. Jadi dari sisi kami gitu selama 2 tahun terakhir kita sudah melakukan banyak sekali yang kita sebutkan membangun ekosistemnya, Pak. Ekosistem digital. Jadi artinya apa? Kita harus meng-onboard merchant-merchant gitu, online atau offline. Contohnya dengan inisiatif KRIS yang program yang standarisasi dari Bank Indonesia, sekarang sudah lebih dari 5,5 juta merchant offline itu sudah menerima pembayaran digital. Nah, ini semua langsung bisa dipakai oleh pengguna Dana semua. Terus kita juga meng-onboard lebih dari 1.000 online atau aplikasi yang ada di pasar ini yang kegunaannya dipakai sehari-hari untuk konsumen gitu. Misalnya streaming, dengerin musik, bermain game, untuk pembayaran listrik, pembayaran air, untuk semua macam-macam pembayaran kehidupan sehari-hari gitu. Logistik, delivery, apa semua. Nah, ini semua kita sudah bangun ekosistemnya, dan setelah ekosistem ini kita bangun, kita membuat dengan teknologi Dana kemudahan untuk onboard konsumennya itu. Jadi mudah sekali, mudah dan simpel. Konsumen bisa join gitu ya. Jadi tinggal diunduh aplikasi Dana itu juga paling kecil. Aplikasinya itu sangat kecil, itu di bawah cuma 24 megabyte. Oh, kapasitinya. Jadi untuk semua handphone, apakah itu smartphone yang speknya tinggi atau rendah, semua bisa menginstalasi. Nah, ini semua kita dengan aktivitas yang segitu banyak, kita masukkan, kita kompres ke dalam aplikasi yang segitu kecil, itu menggunakan teknologi yang canggih gitu ya. Nah, setelah kita sudah membuat ekosistem, membantu mereka kemudian untuk di onboard, sehabis itu kita mengedukasikan mereka. Kita mengedukasikan mereka secara sering sekali. Jadi kita nanti ada acara, misalnya acara di PRJ, gitu. Misalnya ada acara nanti di 11, nanti acara di tahun baru atau acara-acara waktu kemerdekaan Indonesia, kita selalu membuat acara-acara tersebut untuk mengedukasi
pastikan konsumen bahwa ya. ekosistem digital di Indonesia itu sudah ready dan siap. Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan adalah yang pertama adalah membangun ekosistem, mempermudah layanan dan juga edukasi pada para pengguna. Baik, nah sekarang saya akan menyapa ada Pak Rudi dari Big Data dan AI Indonesia. Ya ini, Pak Rudi. Ini bagaimana? Ini mungkin masyarakat juga bertanya, sebetulnya bagaimana sih tren pemanfaatan big data di Indonesia? Nah ini apa saja manfaatnya, penggunaannya seperti apa manfaatnya terutama bagi industri fintech sejauh ini, Pak? Baik, ya. Jadi dalam hal ini kita sering mengadakan event-event ya Pak ya, seperti yang ada di layar, data secure, data AI, baik. Kita akan mengadakan event juga data Indonesia gitu ya. Nah dalam event-event ini kita akan mengundang banyak sekali pejabat-pejabat dari narasumber, pakar dari BRI, dari perbankan gitu ya Pak ya. Dan dari informasi yang kita peroleh, hampir semua mereka ini sudah memanfaatkan big data untuk enterprise-nya dan sudah mempunyai tim data science Pak, udah mempunyai tim data science-nya. Jadi big data ini memang di dunia finance, sebetulnya bukan hanya finance, di hampir semua unicorn, hampir semua perusahaan-perusahaan, big data ini sudah banyak sekali dipakai. Jadi ada tren di mana kalau dulu kita banyak menggunakan data science, dulu kita banyak menggunakan data administrator, sekarang kita menggunakan data science. Bahkan sekarang trennya ini kita menuju ke AI Pak. Jadi nanti kita bisa lihat kenapa gitu ya. Jadi big data, jadi data itu akan menjadi sebagai energinya dan AI itu nanti sebagai engine-nya untuk analitik gitu ya. Jadi misalnya aplikasi mengenai untuk marketing di perbankan gitu ya, untuk kita mempelajari behavior analitik dari customer baik melalui data internal maupun data source-nya dari eksternal gitu ya. Kemudian misalnya aplikasi untuk credit rating gitu ya. Jadi menjadi sangat cepat karena sekarang datanya itu tidak hanya data dari internal. Dengan big data kita bisa sharing, bisa berbagi data dengan Dukcapil gitu ya, data tadi itu data kependudukan, NIK, sehingga proses dari aplikasi di kredit ini jadi lebih cepat gitu. Dan nantinya itu dengan adanya big data ini, terutama juga yang juga penting juga masalah cyber security Pak. Jadi aplikasi cyber security ya. Karena dengan adanya COVID ini kan perbankan kan banyak mengarah udah tidak lagi di office ya Pak ya. Jadi kita perbankan dengan smartphone, jadi tersebar di mana-mana. Sehingga cyber security ini tapi di sini para hacker, para pembobol data itu juga memanfaatkan momentum ini Pak. Sehingga data security itu menjadi sangat penting dan disinilah perlombaan karena mereka juga menggunakan teknologi Pak, AI, big data, sehingga siapa yang lebih cepat gitu, apakah kita di perbankannya atau mereka, dan teknologi ini menjadi semakin penting Pak untuk teknologi di fintech, di perbankan gitu Pak ya. Nah itu tadi juga menjadi alasan kenapa berbagi data itu menjadi sangat penting, hal yang sangat penting begitu dalam iklim bisnis saat ini gitu di Indonesia begitu Pak? Iya Pak, jadi berbagi data itu sangat penting. Jadi misalnya di Singapura gitu ya, regulasinya itu sudah memungkinkan untuk Bank A apabila kita membuat aplikasi kredit di Bank A gitu Pak ya, atau membuka rekening di Bank A. Nah itu jika orang ini mempunyai data di Bank B, itu tidak perlu lagi mereka membawa satu koper data-data Pak untuk memperoleh kredit, untuk membuka account gitu ya. Jadi Bank A dan Bank B ini bisa kerjasama gitu. Nah ini sudah terjadi di regulatornya di Singapura. Ya kita harapkan di Indonesia sebentar lagi OJK juga akan melakukan hal ini, dan juga kerjasama dengan Dukcapil tadi, di mana Dukcapil punya war room. Saya pernah mengunjungi war roomnya Dukcapil. Kita bisa melihat data-data setiap kali ada transaksi dari fintech atau dari perbankan, itu bisa tampil data transaksinya Pak. Sehingga apabila ada yang menyalahgunakan data itu bisa terlihat, gitu, Pak. Dan ini
canggih sekali yang Jadi salah satu yang paling penting adalah justru untuk menjaga data itu sendiri ya sebagai bentuk perlindungan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Rudi, Pak Vince dan Pak Tafib, kita akan melanjutkan pembicaraan di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali usai jeda.